Baptisan Darah Ilahi. Di klan Phoenix, setiap anggota klan yang garis keturunannya mencapai tingkat tertentu akan menerima baptisan darah dewa pada upacara inisiasi. Namun, untuk mengizinkan orang asing memasuki situs klan Phoenix dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembaptisan darah ilahi, baru-baru ini, klan Phoenix harus dibuka untuk pertama kalinya. Di bawah kepemimpinan Penatua keempat, orang-orang Qin Yichen III melewati kota kuno klan Phoenix dan menyapu lebih dalam. Pada saat ini, bagian dari langit dan bumi ini dipenuhi dengan atmosfer yang sangat luas. Saya ingin datang ke bagian surga dan bumi ini adalah tempat kuno yang telah dilestarikan secara utuh sejak zaman kuno dan bahkan lebih lama lagi. Sosok itu melayang melintasi langit, tetapi cahaya dari sudut mata Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gunung besar di bawah. Dari kedalaman gunung, samar-samar dia bisa melihat jalan yang sangat halus tapi cukup kuat nafas yang bergetar di hatiku. Namun, induksi itu hanya menghilang sesaat, dan tidak peduli bagaimana Qin Yichen mendeteksinya. Dia tidak pernah menyadarinya lagi. Dalam hal ini, Qin Yichen mau tidak mau diam-diam terkejut. Jika tidak ada kesalahan, nafas itu pastilah beberapa orang tua dari Phoenix Clan. Selama yang terakhir tidak mau diekspos, dengan kekuatannya, secara alami sulit untuk mendeteksi secara spesifik. Tampaknya klan Phoenix dapat mempertahankan posisi transendental seperti itu, dan esensinya memang menakutkan. Saat sisi ini berkembang, Qin Yichen juga menemukan bahwa saya tidak tahu kapan, di atas mereka, langit berangsur-angsur ditutupi oleh api merah, dan kilau aslinya tidak lagi terlihat. Qin Yichen tahu bahwa itu seharusnya sudah dekat dengan inti dari klan Phoenix. Pada saat ini, Penatua keempat klan Phoenix di depan masih tidak memiliki niat untuk berhenti. Qin Yichen dan yang lainnya hanya bisa menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan mengikutinya dengan jujur. Tiba, dalam penerbangan seperti itu, setelah sekitar 1 menit, tetua keempat di garis depan tiba-tiba berbicara, dan kecepatan di kakinya akhirnya perlahan melambat. Mendengar ini, kulit Qin Yichen sedikit memadat, dan kemudian matanya melirik ke depan, dan dia hanya bisa melihat langit di depan, menunjukkan tanda yang terdistorsi. Bahkan dengan teknik pompanya, dia tidak bisa menembus. Selain itu, saat dia mendekati area ini, Qin Yichen merasa tubuhnya menjadi sangat berat. Ruang ini tampaknya sangat lengket, yang sangat mengurangi kecepatannya. Beberapa tamu, ini tanah Phoenix Clan saya. Ada larangan untuk itu. Itu tidak bisa terbang. Kami hanya bisa lewat, melihat perubahan warna kulit Qin Yichen dan yang lainnya. Penatua keempat mengingatkannya, dan kemudian dia menjatuhkan bentuk tubuhnya, dan dengan sedikit jari kakinya, dia menyapu keluar dari zang yang diburu. Dan kemudian memantul lagi sebelum menghadapi ruang yang bengkok. Melihat ini, orang-orang Qin Yichen III juga dengan cepat mengikuti gerakan mereka, dan dengan jujur menyapu ke depan dari tanah. Dengan lompatan ke depan, butuh beberapa menit sebelum mereka mencapai ruang bengkok. Namun, ruang ini tampaknya menyadari nafas dari 3 orang Qin Yichen. Itu tidak diblokir, tetapi mudah bagi mereka menembus. Hai, dengan melihat kilatan, Qin Yichen menemukan bahwa pemandangan di depannya telah banyak berubah. Saat ini, tubuh mereka jatuh di puncak gunung yang sangat luas. Yang lebih mengejutkan Qin Yichen adalah sudah ada ratusan siluet berdiri di sini. Suasana siluet ini sangat kuat, dan ada gelombang samar yang membuat langit dan bumi bergetar selamanya, meresap dari tubuh mereka. Siluet ini sebenarnya adalah anggota klan Phoenix Clan. Dengan kedatangan 3 orang Qin Yichen, banyak mata tertuju pada mereka. Lion Shengtian asli, yang ingin mengungkapkan niat baik, segera menemukan bahwa sebagian besar mata tertuju pada Qin Yichen. Situasi ini tentu saja membuat langit singa terlihat sedikit suram. Namun, Qin Yichen juga tampak sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa meskipun dia tinggal di manor sangat rendah dan tidak keluar selama ini, perilakunya telah membuatnya keluar dari pusat perhatian. Selain itu, apa yang membuat Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa adalah dia mengalahkan Feng Lian sendiri dan sepertinya tidak banyak berpengaruh padanya. Dia sangat sadar bahwa sebagian besar mata itu agak buruk. Namun, sikap dari pembangkit tenaga Phoenix Clan ini tampaknya tidak mempengaruhi Qin Yichen secara umum. Matanya melihat sekeliling dan dia berhenti di tengah gunung. Di sana, ada kolam yang dalam, air yang dalam sangat jernih, dan diisi dengan true origin murni yang lengket seperti cairan, hanya seteguk, dan langsung membiarkan tubuh mengerang dengan nyaman. Namun, Qin Yichen juga menemukan bahwa di bagian langit dan bumi ini, tampaknya diselimuti oleh paksaan yang sangat halus namun sangat kuat, dan paksaan ini tampaknya berasal dari kolam yang dalam di depannya. Ini adalah danau suci sukuku. Setiap tahun, suku orang dewasa akan dibuka 1 kali untuk klan yang memenuhi syarat untuk menerima baptisan darah dewa. Penatua keempat menunjuk ke danau yang dalam di depannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah klan Phoenix Shengtan? Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit sejenak, pandangannya mengalihkan pandangan, dan dia menemukan bahwa ada garis tipis jalur merah antara surga yang tebal dan asal sejati bumi. Di bawah blokade lampu ini, seluruh kumpulan energi diblokir. Namun, meski begitu,
Masih ada satu demi satu energi besar dan menakutkan yang bocor. Bisa dilihat betapa dahsyatnya energi yang ada di danau suci itu. Itu adalah energi yang sangat kuat sehingga hanya klan Phoenix yang bisa memblokirnya. Si Sengtian rupanya juga menyadari hal ini, dan dia menarik napas dalam-dalam, berseru. Dalam hal ini, tidak ada fluktuasi ekspresi di wajah Qin Yichen, dan dia dapat melihat bahwa orang ini tidak mau melepaskan semua kesempatan untuk merayu utusan Phoenix Clan. Meskipun energi di sini sangat besar, jika Anda ingin menggunakan warisan keluarga Kekaisaran Star Lion, pasti ada keberuntungan yang begitu baik di keluarga mereka. Bicaranya benar-benar berlebihan. Segel yang ditempatkan oleh klan saya bukan untuk mencegah kebocoran energi langit dan bumi ini. Namun, untuk pujian si Sengtian, tetua keempat menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tentu akan tahu nanti, tunggu dengan tenang sekarang. Dan seperti yang ingin ditanyakan oleh Lion Sengtian, penatua keempat tampaknya melihat melalui pikirannya, dan secara langsung memberi isyarat kepada mereka untuk tidak berbicara lagi. Melihat ini, Lion Sengtian hanya bisa menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Garis darah itu bukan untuk mencegah kebocoran energi? Apakah ada rahasia yang tersembunyi di kolam yang dalam? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menatap langsung ke kolam yang dalam, dan di bawah tatapannya, air dalam yang asli tenang dan tidak siap. Pada saat ini riak-riak tiba-tiba terbentuk. Apa yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah riak-riak itu tampak berubah menjadi sayap, dan air danau yang jernih juga diterangi oleh sinar cahaya merah.